Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang tugas proyek mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Munajat Samsudin SEMSI. Adapun judul proyek kami adalah Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah, dengan anggota kelompok Joseph Silaban, Desi Syarani, Tessa Lika, Putri Yohana Tobing, dan Ambrosia Freira. Adapun latar belakang proyek kami adalah kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat upah yang kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan indeks pembangunan manusia yang kurang. Dapat dikatakan miskin apabila belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan. Banyak provinsi yang merasakan kemiskinan, seperti Jawa Tengah. Pada saat itu, Provinsi Jawa Tengah mengalami kekurangan pendapatan yang mengakibatkan menjadi angka kemiskinan semakin naik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan di daerah Jawa Tengah? Yang kedua, mengapa pendapatan sangat bergantung terhadap kemiskinan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh terjadinya pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum yang terjadi di Jawa Tengah terhadap perubahan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menguji, dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah yang minimum terhadap jumlah penduduk miskin yang ada di daerah Jawa Tengah. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Kedua, sampel dan populasi. Ketiga, metode penelitian. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengolahan data. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan manfaat lebih dan secara langsung dapat mengetahui mengenai bagaimana pengaruh kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap kawasan daerah Jawa Tengah tersebut. Sampel dan populasi. Pada sampel ini kami bertanya kepada salah satu rekan kami yang ada di Jawa Tengah dan dia bekerja di sebuah kantor BPBD. Untuk populasi kami melakukan wawancara kepada teman kami yang berada di Jawa Tengah melalui komunikasi dari handphone. Metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode data panel dan FU9. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,993546, yang artinya 99,35% variasi jumlah penduduk miskin, dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik. Sedangkan 0,65% variasi dari jumlah penduduk miskin dijelaskan faktor-faktor yang sudah kami jelaskan terlebih dahulu. Analisis data. Menurut Kamari, salah satu tahapan paling penting dalam proses penelitian adalah tahap analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang tidak bisa dilupakan dalam proses penelitian. Tahap ini mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, kemudian diolah, dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti. Data pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode panel. Pengolahan data. Berdasarkan informasi yang telah diberikan atau sampel data akan diolah dengan bentuk deskriptif. Kuesioner yang diberikan berupa pernyataan atau pertanyaan yang akan dijawab berdasarkan skala linear. Berdasarkan skala linear inilah peneliti akan menemukan bagaimana mengurangi angka pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Pembahasan. Penyebab terjadinya kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 1. Tingginya jumlah penduduk. Kedua, tingginya migrasi penduduk dari luar pulau atau daerah Jawa Tengah. Ketiga, alokasi APBD kurang merata. Keempat, penurunan jumlah lapangan kerja akibat pandemi. Kelima, angka putus sekolah tergolong tinggi. Hipotesis. Hubungan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran berhubungan positif dan berpengaruh signifikan dengan kemiskinan.
Hal ini juga didukung oleh data BPS di mana kemiskinan pada tahun 2020 semester 1 menuju semester 2 mengalami kenaikan dari Rp3.980.900 penduduk naik menjadi Rp4.119.930 penduduk, dan diikuti pula tingkat penganggurannya bertambah naik dari semester 1 menuju semester 2 tahun 2020 dari angka 4,20 naik menjadi 6,48% dari total jumlah penduduk. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan jumlah total kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berhubungan secara positif. Akan tetapi, keduanya tidak berpengaruh langsung secara signifikan. Dari data BPS, peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah secara konsisten dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017 sampai 2021 menunjukkan kesejahteraan serta kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat. Akan tetapi, apabila kita bandingkan dengan data kemiskinan yang mengalami fluktuasi, hal ini membuktikan IPM dan jumlah kemiskinan tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Hubungan upah minimum terhadap kemiskinan. Upah minimum memiliki efek buruk terhadap pasar tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Ketika undang-undang upah minimum diberlakukan, pengangguran akan meningkat. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena upah menjadi mahal daripada apa yang mereka anggarkan sebelumnya. Maka, diperoleh kesimpulan bahwa variabel upah minimum dan kemiskinan berpengaruh positif signifikan. Ketika upah minimum diterapkan, maka hal ini berpotensi memperburuk keadaan lapangan kerja sebagai pemicu kemiskinan di daerah Jawa Tengah. Kesimpulan, beberapa hal yang mempengaruhi penyebab terjadinya kemiskinan di Jawa Tengah adalah alokasi dana yang kurang merata, arus migrasi tinggi, dan lain-lain. Menurut kelompok 3, terdapat variabel-variabel yang digunakan sebagai alat menganalisis kemiskinan seperti tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum. Hasil dari hubungan variabel ini dengan kemiskinan adalah pengangguran terbuka berhubungan positif signifikan terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia berhubungan positif tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan upah minimum berhubungan positif signifikan terhadap kemiskinan. Baiklah, demikian hasil video tugas proyek mata kuliah Ekonomi Pembangunan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.